Ini buat kaula muda atau eksekutif muda buat yang cari laptop yang kecil, ringan, simple, kenceng, enak diajak kerja. Pas banget karena hari ini gue kedatangan laptop Asus ZenBook 14 OLED UX3405M yang bertenaga AI yang cocok banget buat para sultan produktif yang sudah banyak duit tapi masih aja doyan kerja. Dan jeroannya itu tuh udah pakai yang baru-baru, pakai Intel Core Ultra. Jadinya harusnya laptop ini ditenagai oleh AI juga. Buat kalian yang merasa bosan, kenapa awal-awal tahun banyak banget laptop-laptop yang lininya itu tuh premium-premium? Ya biasa ini ya. Karena setiap awal tahun tuh ada namanya pameran CES. Nah di pameran CES itu selalu memunculkan laptop-laptop baru dengan prosesor-prosesor baru. Dan pastinya lini-lini premium itu pasti akan duluan mengadopsi teknologinya. Dan untuk buat yang laptop murmer nanti, itu tetap kita akan tampilkan walaupun di awal tahun. Tenang aja, kita udah compile beberapa laptopnya. Kalian tinggal tunggu aja, makanya jangan lupa subscribe. Sekarang kita bahas dulu ZenBook 14 OLED UX8405M ini. Jajaran ZenBook dari Asus ini memang selalu identik dengan kata-kata premium dan pasti kelihatannya kayak sultan. Dari sisi desainnya juga kesannya ini premium banget dan elegan, terbuat dari finishing aluminium yang kokoh dengan finishing matte yang halus dan gak gampang ninggalin sidik jari. Ini penting untuk laptop premium karena laptop premium tuh rata-rata tuh sidik jari itu paling anti, biasanya itu tuh langsung ngejiplak ini jadinya jelek gitu kalau dibawa meeting. Kayak kesannya kita yang jorok padahal emang surface-nya aja yang cepat kena sidik jari. Gue pegang warnanya ini Powder Blue yang kalian bisa lihat lah cantik. Ya sebenarnya ini Asusnya sebenarnya ini warnanya kelihatan Asus ZenBook banget. Tapi tetap eye-catching dan ketika kalian membawa meeting langsung kelihatan ini adalah Asus ZenBook. Gue sih lumayan suka sama detail-detail kecil yang dibikin ZenBook 14 OLED ini karena kelihatannya itu makin premium. Contohnya aksen diagonal yang ada di bagian covernya ditemani dengan tulisan Asus ZenBook yang kecil di salah satu sudutnya. Ini bikin kesan elegan itu terasa banget. Saat dibuka gue rasa ini ada beda dari pendahulunya. Ternyata ZenBook terbaru ini udah nggak lagi mengusung ergo lift, tapi diubah agar bisa dibuka sampai 180 derajat. Nah kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan karena ergo lift nggak bisa dibuka 180 derajat. Kalau gue pribadi sebenarnya lumayan suka lah untuk engsel ergo lift karena bisa nambah airflow gitu. Tapi yang begini ya asik juga karena bisa diturunin dibuat 180 derajat. Jadi kalau misalnya kita presentasi itu lebih enak. Tapi ini sebenarnya masalah selera aja, tinggal kalian aja suka apa enggak. Kalau misalnya nggak suka ya kalian bisa tinggal buat kayak gini aja sih. Untuk keyboardnya ini nyaman banget kayak yang sebelum-sebelumnya. Asus ZenBook keyboardnya tuh ya pasti dirancang dengan senyaman mungkin. Secara desain nggak ada yang spesial, dibuat simple aja dengan keycaps yang kotak, tapi feel-nya beneran premium, jadi lebih kerasa premiumnya. Tombolnya ini empuk dan suaranya silent. Emang keyboard ErgoSense gak pernah salah. Kalian juga akan dapat backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan. Nah ini asik nih buat diajak kerja kalau misalnya kondisi ruangan kalian itu gelap. Sementara itu touchpadnya juga ini luas dengan sentuhan list reflektif yang bikin kesannya mewahnya itu lebih terasa lagi. Touchpad ini juga udah dikasih coating jadi fingerprint gak akan gampang nempel, jadi gak malu-maluin lah, dan kalian tuh gak dinilai jorok lah sama klien kalian atau temen bicara kalian ketika melihat laptop ini. Sayangnya nih di versi ini belum tersedia number pad atau fingerprint scanner. Ini sayang banget. Harusnya itu kalau dikasih tuh jadinya lebih canggih lagi kelihatan laptopnya. Number pad hanya tersedia di versi atasnya aja yang menggunakan Ultra 7. Nah kalau ini pakai Ultra 5. Tapi oke aja lah, nggak masalah karena di versi ini udah disediakan juga IR atau inframerah kamera untuk login menggunakan pengenalan wajah. Jadi sama cepatnya lah dengan fingerprint karena kalian tuh nggak usah gerakin tangan kalian, tinggal tempelin, lihatkan wajah kalian langsung terbuka laptopnya. Ternyata selain engsel juga ada satu lagi perbedaan dibandingkan generasi sebelumnya. Ternyata ZenBook generasi sekarang itu lebih tipis dan lebih ringan dibandingkan pendahulunya karena bobotnya ini cuma 1,2 kg aja dan ketebalannya hanya 1,49 cm aja. Ini nih yang bikin laptop ini mudah diajak jalan tanpa ribet dan pusing lagi buat cari tas yang cocok buat bawa laptop ini.
Selain punya desain yang cakep, ternyata keluarga ZenBook ini juga sudah tersertifikasi military grade standar durability. Ini kayak biasa ya, ZenBook sebelumnya juga udah ada standar military grade-nya. Yang mana sertifikasi ini hanya bisa diberikan jika laptop lulus dari berbagai pengujian ekstrim. Artinya kalian gak usah terlalu khawatir soal durability-nya, jaminan aman. Kalau misalnya kalian lagi bawa laptop ini sambil drifting, harusnya tuh masih tetap aman, kecuali mobilnya tabrakan. Ya, cuman jangan sampai lah. Salah satu fitur utama ZenBook 14 OLED adalah layar OLED-nya. Karena dari namanya aja ZenBook 14 OLED, pasti OLED-nya yang ditonjolkan banget. Layarnya ini udah punya warna yang super vibrant, hitamnya pekat, dan detailnya yang tajam. Layar ini punya resolusi 3K 2880x1800, 120Hz, walaupun bukan laptop gaming, udah diberikan refresh rate yang cukup tinggi dan support HDR. Ini sih bisa dibilang puas banget buat para pekerja profesional. Panel OLED ini ibarat tools premium buat nemenin ngedit kalian, karena color gamutnya ini sadis. Saat kami uji dengan rekaman potret display, kami mendapatkan sRGB-nya ini 145,1%, DCI P3-nya 100%, dan Rec 2020-nya 76,7%. Profesional grade dari sisi layarnya. Gue coba nonton film HDR dan hasilnya ini beneran amazing banget pokoknya. Warna-warnanya ini kaya dan detailnya yang tajam bikin gue ngerasa kayak lagi nonton di bioskop, tapi kecil. Terus gue pakai untuk edit di Adobe Photoshop, gue bisa ngelihat detail foto dengan lebih jelas dan akurat. Edit video pakai Premiere juga asik banget, seluruh detail warnanya keluar, jadi untuk grading harusnya nggak masalah. Dan nggak akan diomelin klien kalian karena salah warna atau warnanya kurang sama dengan yang diekspektasikan oleh klien kalian. Tapi sekarang kita ngomongin performanya dulu nih. Untuk ZenBook 14 OLED ini nggak cuman cantik di luar aja, karena dia tuh powerful di dalamnya. Laptop ini juga sudah ditenagai oleh prosesor terbaru dari Intel, yaitu Core Ultra 5 125H yang punya 4 performance core dan 8 efficient core dan 2 low power efficient core. Nah, 2 low power efficient core ini yang akan membuat daya baterai laptop ini semakin panjang, karena tas-tas atau tugas-tugas yang ringan banget yang nggak perlu memerlukan resource prosesor yang tinggi banget ini akan diberikan kerjanya itu ke LPE core-nya. Prosesor ini juga sudah dipersenjatai dengan Intel Arc Graphic yang dimana sekarang udah lumayan kenceng, dan NPU Intel AI Boost. Super canggih kalau dari sisi prosesornya, tapi apakah bisa dimaksimalkan? Laptop ini juga menggunakan 16GB LPDDR5X yang sudah ditanam atau di onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Sementara untuk storage-nya menggunakan 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD dari WD yang punya speed sampai 5000 Mbps. Nah, ini yang memang sangat disayangkan karena ini 2024 masih pakai 5000 Mbps di segmen premiumnya. Coba dipakai yang 7000-an Mbps gitu. Harusnya lebih ger lagi nih laptop. Laptop ini juga sudah bersertifikasi Intel Evo Edition yang artinya laptop ini sudah mendapatkan jaminan performa kencang dan lincah. Daya tahan baterainya juga lama menggunakan teknologi tercanggihnya dari Asus. Pastinya konektivitasnya harus super kencang dan gak lupa AI powernya harus digunakan di dalam laptop ini. Untuk performanya sendiri ini gue bandingkan sama generasi sebelumnya, tapi bukan yang i5. Gue adu sama i7 1340p. Dimana P series itu harusnya prosesor low power tapi yang performance, tapi yang kenceng gitu. Kelihatan kalau performa single core di Cinebench R23-nya ini masih kalah sekitar 6%, tapi performa multi core-nya ini naik sampai 12%. Hasil yang sama juga kelihatan nih di pengujian Geekbench 3, single core Ultra 5 kalah sampai 3%, sementara multi core-nya ini naik sampai 7%. Untuk kestabilan performa saat diuji Cinebench R23, 10 kali berturut-turut kita siksa nih, terlihat penurunan yang cukup dalam sampai 9,63%. Nah, ini terjadi karena suhunya terbentur TJ Max atau suhu maksimum di sekitar 100-an derajat. Jadi sistem akan menurunkan performa untuk menjaga suhu, tapi suhu gak akan tertahan di 100 derajat. Setelah kena TJ Max-nya, suhu akan ditahan di sekitar 80 derajat Celcius. Jadi kita mau gunanya lama-lama tetap aman dan pastinya nggak panas-panas banget laptopnya. Untuk para desainer nih, pengalaman desain grafis di laptop ini fine-fine aja, semua terasa satset, nggak ada beban. Sayangnya untuk video editing
menggunakan Premiere Intel Core Ultra saat ini belum mendukung hardware encoding. Jadi rendering video ini cukup lama. Ini sudah setengah jam aja tapi baru setengah jalan. Tapi gue jamin sih, kedepannya pasti akan ada dukungan untuk hardware rendering di Intel Core Ultra karena Intel Arc-nya ini cukup kenceng juga. Dan misalnya digabungin sama CPU-nya harusnya kan jadi nambah lah dari sisi performance-nya. Tapi untuk rendering Blender menggunakan One API dengan Intel Arc bisa selesai hanya dalam waktu 81 detik saja. Gen 13 aja butuh waktu sampai 300 detik untuk render scene BMW. Nah ini kalau misalnya software menggunakan resource dari CPU-nya dengan maksimal atau dengan optimal. Untuk gaming gimana? Ya walaupun ini bukan laptop gaming, kita nggak cobalah biar tahu performance-nya gimana kalau misalnya kita mau menghibur diri kita di dalam waktu yang dadakan, yang hidup penat banget, habis meeting, terus kerja banyak, numpuk, gaji nggak keluar, invoice belum datang, belum cair-cair kan, pasti kalian membutuhkan hiburan. Menggunakan Intel Arc sebagai GPU-nya jelas kasih peningkatan yang cukup signifikan nih dibanding pendahulunya. Bisa dilihat dari 3D Mark, terlihat peningkatan sampai 60% di sektor grafisnya. Ini membuktikan lah ya seberapa jauh upgrade yang dicapai Intel dalam mengembangkan integrated graphic untuk mobile prosesornya. Yang terakhir adalah NPU atau Neural Processing Unit yang bernama Intel AI Boost. Untuk sekarang penggunanya lebih ke daily usage seperti menambahkan efek di webcam dengan Microsoft Studio Effects dan menyalakan fungsi noise cancelling. Sementara untuk fungsi lainnya masih eksperimental yang versi softwarenya masih susah dicari atau masih banyak yang beta-beta mungkin. Misalnya kayak Stable Diffusion, AI di Adobe dan lain sebagainya. Kedepannya kalau sudah bisa benar-benar dipakai dan di benchmark, misalnya sudah lancar di benchmark, kami akan share gimana performance dari NPU dari Intel ini. Untuk baterainya sendiri Asus menyematkan baterai 75 Wh yang digadang-gadang sebagai all day battery life. Asus klaim kalau laptop ini mampu bertahan sampai 15 jam. Untuk skenario pengujiannya, gua nggak tahu persis seperti apa, tapi setelah kami uji dengan PC Mark 10 video playback, laptop ini mampu bertahan sampai 13 jam 11 menit aja. Walaupun di bawah klaim Asus, tapi menurut gua sih ini udah cukup impresif lah dengan waktu sampai 13 jam. Gak perlu khawatir seharian tanpa charger. Lagian jam kerja itu kan biasanya 8 jam. Biasanya di atas 8 jam tuh udah nggak sehat. Ya walaupun gue sendiri kerjanya di atas 8 jam gitu kan. Ya namanya kita di bidang konten kreatif ya tidak mengenal jam. Mungkin kalau dihitung itu nggak 8 jam juga karena banyak istirahat. Untuk chargernya sendiri ini sudah Type-C 65 watt yang bentuknya ini kecil, ditambah lagi kalian juga bisa pakai charger yang lain yang lebih kecil atau lebih gede kapasitasnya buat charge yang lain. Nah ini poin plus untuk laptop-laptop kecil seperti ini. Charger 65 watt manapun biasanya sih harusnya bisa digunakan. Yang pastinya jangan beli yang di bawah 100.000 karena kayaknya masih belum mungkin aja charger 65 watt harganya di bawah 100.000. Jadi kalau misalnya ada di luar sana yang jual, gua masih belum bisa percaya lah untuk charger kayak gitu. Terus untuk fitur tambahannya, nah ini untuk menunjang segala kegiatan kalian. Asus sudah menyematkan beberapa fitur premium untuk laptop premiumnya. Untuk pilihan portnya, Asus sudah memberikan 2 port Thunderbolt 4 yang bisa dipakai untuk data, charger, display, dan 1 HDMI, 1 combo audio jack, dan 1 USB 3.2 Type A. Masih ada USB Type A di sini. Selain itu konektivitas wirelessnya juga sudah menggunakan Wi-Fi 6E yang canggih yang sekarang, walaupun belum Wi-Fi 7 tapi udah canggih sekarang, dan Bluetooth-nya 5.3. Kameranya juga di sini sudah Full HD yang sudah mendukung IR kamera untuk Windows Hello dan sudah disediakan juga webcam shutter untuk privacy. Akhirnya Asus sudah mulai konsisten memberikan shutter untuk lini ZenBook-nya. Menurut gue sih ini webcam yang paling jernih lah yang pernah gue lihat di sebuah laptop. Beneran jernih banget dan warnanya ini jelas dan terang. Udah kayak kamera depan HP. Apalagi dukungan NPU-nya yang bisa kasih efek-efek kayak background blur, auto framing, eye contact. Jadi makin asik lagi lah kalau misalnya dibuat meeting online. Ditambah lagi dukungan mikrofonnya yang cakep banget dan didukung juga AI noise cancelling yang bikin meeting kalian di tempat ramai ini jadi nggak masalah. Noise sudah pergi dan kalian nggak dikomplain berisik gitu kan. Tolong dong mikrofonnya dibenerin. Nah, jadi sudah aman di sini.
Tapi yang paling gue suka adalah speakernya yang gue bisa bilang salah satu speaker terbaik di kelas laptop tipis. Asus bekerja sama dengan Harman Kardon untuk tuning speaker di laptop ini. Suaranya tuh kencang dan bulat, enak didengar. Gak cukup dari segi hardware, Asus juga menggandeng Dolby Atmos untuk enhance lagi kualitas suaranya lebih jauh lagi biar suara dari film kedengaran lebih dramatis lagi. Kesimpulannya, secara keseluruhan Asus ZenBook 14 OLED ini adalah laptop premium yang sangat ideal untuk para sultan produktif yang butuh laptop stylish, powerful, dan punya fitur-fitur canggih tentunya. Laptop ini juga punya desain yang premium dan elegan, layar OLED yang menakjubkan, performa yang powerful, daya tahan yang lama, dan segala fitur premium tambahan yang ada di laptop ini itu menjadi suatu kelebihan lah di laptop ini. Mungkin kebanyakan orang yang nonton video ini bilang, laptop premium kayak gini pasti mahal banget, gak akan kebeli sama kita orang. Jangan salah. Walaupun premium, tapi Asus ZenBook 14 OLED UX 3405M ini bisa kalian beli hanya dengan harga start from-nya ini 17 juta aja, kurang 1000. Bukan dari 20 juta. Ya walaupun tetap mahal untuk kelas premium ya, tapi oke lah. Plus lagi perlindungan Asus VIP Perfect Warranty yang cover 100% kerusakan laptop kalian. Walaupun karena kesalahan kalian misalnya jatuh, kena ketumpahan air, kopi gitu. Karena kan biasanya kan yang beli laptop ini kan sultan-sultan yang di pagi harinya itu. Biasanya kan sultan ini kan morning person yang waktunya itu produktif kan. Di sampingnya itu ada kopi. Kadang kan kopinya ini kan cup gitu kan. Mau gimana pun kadang itu tuh ada aja orang-orang yang kayak gitu. Agak ceroboh. Kena lah si laptopnya, tapi tetap di cover oleh si Asus ini dan tetap digaransiin. Ya tapi kapan lagi kan dapat laptop premium Asus ZenBook, kesannya juga premium di bawah 20 juta. Biasanya kan ZenBook di atas 20 juta, ini cuma 17 juta rupiah. Nah kalian tunggu aja di e-commerce biasanya itu ada harga ajaib juga. Mungkin bisa 16 juta, mungkin bisa 15 juta 500 kan, siapa tahu ada gitu kan dengan modus-modus banyak. Ya kalian cek aja lah di e-commerce, tapi ya SRP-nya sendiri itu di 17 juta. Kalau kalian tertarik sama laptop ini, coba komen di bawah, atau kalau misalnya kalian mau beli bisa klik link deskripsi di bawah untuk link pembeliannya. Oke, mungkin sekian dulu konten kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.